Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Dayat dengan NIM 2414090039. Di sini saya akan membuat tugas video yang dimana mata kuliah psikologi perkembangan yang berjudul introvert dan ekstrovert. Pernah nggak sih kamu dibilang terlalu diam atau sebaliknya seperti terlalu cerewet? Nah, di sini saya akan membahas tentang introvert dan extrovert yaitu apa itu introvert dan extrovert, ciri-ciri masing-masing, mitos yang sering salah kaprah, cara introvert dan extrovert berinteraksi, dan yang paling penting, bagaimana memahami dan menerima diri sendiri. Sebelum kita masuk ke introvert dan extrovert, kita pahami dulu apa itu tentang diri kita atau kepribadian kita. Itu cara seseorang berpikir, merasakan dan bertindak secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Jadi setiap orang itu unik. Tidak ada kepribadian yang lebih baik atau lebih buruk. Konsep introvert dan extrovert pertama kali diperkenalkan oleh Carl Jung, seorang psikolog terkenal. Menurut beliau, perbedaan utama introvert dan extrovert terletak pada dari mana seseorang mendapatkan energi. Nah, di sini saya akan membahas apa itu introvert. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertiannya dulu, yaitu introvert adalah orang yang mendapatkan energi dari dunia internal seperti pikiran, perasaan, dan refleksi diri. Adapun juga ciri-ciri dari introvert yang dimana lebih nyaman menyendiri atau dalam kelompok kecil, suka berpikir sebelum berbicara, cepat lelah jika terlalu lama bersosialisasi, lebih menikmati percakapan yang dalam daripada basa-basi, dan juga cenderung pendengar yang baik. Nah, introvert itu bukan berarti pemalu, tapi introvert bisa menjadi seorang percaya diri, bisa tampil di depan banyak orang, dan bisa menjadi seorang pemimpin. Hanya saja setelah berinteraksi sosial, introvert perlu waktu sendiri untuk mengisi ulang energinya. Seperti contoh, setelah seharian kita mengikuti acara ramai, seorang introvert mungkin memilih pulang, diam di kamar, membaca buku, atau mendengar musik. Nah, disinilah kita pahami introvert itu sangatlah pendiam dan juga tidak malu. Mereka hanya saja tidak bisa mengeluarkan di luar, tapi banyak diam di dalam ruangan. Nah, sebaliknya tentang pengertian ekstrovert, yang dimana ekstrovert itu sebaliknya, seperti orang yang mendapatkan energi dari dunia luar, seperti interaksi, aktivitas, dan orang lain. Ciri-ciri umumnya seperti senang bersosialisasi, mudah memulai percakapan, berpikir sambil berbicara, merasa bersemangat saat berada di keramaian, tidak suka terlalu lama sendiri. Nah, ekstrovert juga bukan berarti dangkal atau tidak bisa serius. Mereka juga bisa berpikir mendalam dan memiliki empati tinggi. Perbedaannya, ekstrovert mengisi ulang energi dengan berinteraksi, bukan dengan menyendiri. Jadi contohnya itu saat introvert saat stres, seseorang ekstrovert mungkin memilih menelpon temannya, nongkrong, atau ikut acara sosial. Berbeda dengan introvert yang banyak tidak mengikuti seperti nongkrong, seperti ikut acara di luar-luar sampai malam. Mereka introvert itu sering
banyak sekali diam di rumahnya masing-masing. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang mitos dari introvert dan extrovert. Di sini dari yang pertama dulu, yaitu introvert itu antisosial. Faktanya introvert suka bersosialisasi, tapi dengan cara dan intensitas yang berbeda. Nah, faktanya introvert juga bisa bersosialisasi, tetapi mereka harus berpikir dulu sebelum mereka akan membuat bersosialisasi. Nah, selanjutnya yang extrovert tidak bisa menyendiri. Faktanya extrovert juga butuh waktu sendiri, hanya saja tidak sebanyak introvert. Nah, faktanya extrovert malah tidak dapat butuh waktu sendiri, tetapi mereka banyak nongkrong bersama teman-temannya, jadi waktu dia sendiri itu hilang. Nah, beda dengan introvert. Yang ketiga, mitos yang ketiga, introvert tidak cocok jadi pemimpin. Nah, padahal introvert banyak sekali orang-orang seperti pejabat-pejabat, pemimpin yang hebat itu adalah introvert, karena mereka cenderung reflektif dan bijaksana. Nah, banyak sekali introvert yang menjadi pemimpin. Makanya itu introvert berpikir sebelum mereka mendapatkan seorang menjadi pemimpin yang hebat. Selanjutnya, mitos yang keempat, extrovert selalu percaya diri. Faktanya percaya diri tidak ditentukan oleh tipe kepribadian. Jadi extrovert itu tidak ditentukan oleh tipe kepribadian. Jikalau extrovert berbeda dengan kepribadian seseorang tersebut, maka berbedalah. Extrovertnya akan menjadi rusak, seperti nongkrongnya, seperti mereka di luar bagaimana. Nah, begitulah extrovert sebenarnya. Tidak sama dengan introvert. Introvert belajar menyendiri sendiri, tapi mereka memahami tentang apa yang mereka lakukan sebelum mereka berpikir. Mereka berpikir terlebih dahulu, baru mereka melaksanakan apa saja tugas yang dia lakukan. Nah, jadi selain itu, selain introvert dan extrovert, ada juga yang namanya ambivert. Kurang kita dengar ya, ambivert itu apa? Sinilah saya akan membahas apa itu ambivert. Jadi orang yang memiliki keseimbangan antara introvert dan extrovert. Nah, saya akan membahas tentang cirinya, yaitu ciri ambivert itu bisa menikmati waktu sendiri, bisa juga menikmati keramaian, fleksibel, tergantung situasi. Banyak orang sebenarnya adalah ambivert, bukan 100% introvert ataupun extrovert. Nah, disinilah kita pahami seseorang itu tidak tergantung dengan introvert atau extrovert, tetapi juga ada yang namanya ambivert yang bisa menikmati waktu sendiri, bisa juga menikmati keramaian. Jadi ambivert itu adalah introvert dan juga extrovert. Ambivert itu fleksibel dalam tergantung situasi. Mereka tergantung oleh dua tersebut, tapi ada pun juga namanya seperti ambivert. Nah, ada juga yang saya akan membahas tentang introvert dan extrovert dalam kehidupan kita dalam sehari-hari, yang dimana dalam pertemanan, introvert itu lebih suka teman dekat tapi sedikit. Nah, contohnya itu introvert lebih suka dengan teman satu atau dua saja, tidak suka keramaian. Nah, mereka lebih paham dengan teman dekat daripada teman yang hanya seperti introvert yang banyak sekali temannya. Beda dengan extrovert, cenderung punya banyak teman. Nah, mengapa extrovert sangat banyak teman? Karena extrovert itu adalah seseorang yang tidak bisa menyendiri, selalu jadi ada di waktu keramaian. Di sanalah extrovert sangat senang jika ada keramaian. Nah, saya lanjutkan, kalau dalam pekerjaan, introvert itu unggul dalam pekerjaan yang membutuhkan fokus. Extrovert malah
unggul juga, tapi dalam pekerjaan yang melibatkan komunikasi. Contohnya, introvert itu sangat fokus untuk bekerja dan tidak melalaikan seperti komunikasi dengan orang lain. Berbeda dengan ekstrovert, mereka bekerja tetapi mereka sempatkan untuk berbicara di depan orang dan di keramaian orang, maka pekerjaannya lambat untuk selesai. Nah, di sana kita perlu belajar. Sebenarnya introvert dan ekstrovert itu unggul, tapi beda caranya. Nah, selanjutnya dalam komunikasi, introvert itu berpikir dulu lalu berbicara. Nah, sebaliknya ekstrovert mereka bicara dulu lalu berpikir. Nah, itulah makna dan sebaliknya dari kedua tersebut. Nah, jika introvert dan ekstrovert saling memahami, mereka bisa saling melengkapi. Kalau ada dua orang yaitu introvert dan extrovert, mereka masih bisa berteman kalau mereka bisa saling melengkapi. Nah, jadi yang satunya lagi menerima dan mengembangkan diri. Hal yang terpenting adalah menerima diri sendiri. Nah, jika kamu introvert, tidak perlu memaksa jadi extrovert. Hargai kebutuhan waktu sendiri. Tetap belajar berkomunikasi dengan caramu. Nah, jika kamu seorang introvert, jadi tidak perlu memaksa di keramaian untuk berbicara dan ingin menjadi seorang extrovert. Kamu sudah bagus menjadi introvert, tapi perlu belajar berkomunikasi dengan caramu sendiri. Saya lanjutkan lagi. Sebaliknya ekstrovert, nah itu hargai orang yang butuh ruang. Belajar mendengar, sadari bahwa diam bukan berarti tidak peduli. Nah, yang ekstrovertnya itu sebaliknya. Tetapi ekstrovert ini juga baik bagi kita karena mereka menghargai orang yang omongannya itu sangat banyak. Mereka menghargai tersebut. Nah, juga belajar mendengar. Mereka sangat mendengar apa yang dikatakan oleh orang. Nah, juga sadari bahwa diam bukan berarti tidak peduli. Nah, mereka tuh peduli dengan omongan seseorang tetapi bermakna. Nah, tidak ada kepribadian yang lebih baik, yang ada hanyalah kepribadian yang berbeda. Saya lanjutkan yang closing, yaitu introvert dan extrovert bukan label untuk membatasi diri, melainkan alat untuk memahami diri sendiri dan orang lain. Nah, dengan saling memahami, kita bisa mengurangi konflik, meningkatkan empati, dan membangun hubungan yang lebih sehat. Nah, kalau kamu menjadi seorang introvert dan extrovert, janganlah malu menjadi seorang introvert, tetapi malulah tidak bisa berbicara dan tidak bisa membuat seseorang tersebut menjadi seorang pemimpin. Jadilah seorang pemimpin. Pemimpin tidak hanya seseorang extrovert, tetapi kebanyakan pemimpin adalah yang introvert. Nah, di sini kita perlu belajar introvert itu dan extrovert itu berbeda. Nah, dimana kita tahulah ya ke diri kita sendiri, dan dimana introvert itu sangatlah berguna dan juga extrovert juga berguna bagi kita. Itu kita perlu belajar. Disinilah saya membahas tentang introvert dan extrovert itu. Nah, kalian perlu belajar introvert itu tidak hanya diam saja, tetapi mereka berpikir terlebih dahulu sebelum berbicara. Nah, berpikirnya itu mereka tidak lama-lama mereka akan berbicara, tapi itu mereka paham dengan apa yang dibilangkan oleh seseorang. Nah, jadi jikalau yang introvert itu mereka perbanyak omongan mereka, seperti mereka di tongkrongan, di pekerjaan, di mana saja mereka meluangkan waktu itu dengan berbicara dan bercerita. Dengan extrovert, itulah extrovert. Kalian mendengar kan, kalau extrovert itu di tongkrongan sangat banyak sekali omongan-omongan dari extrovert. Baik, selanjutnya
Yaitu, bayangkan ada nih dua orang di satu ruangan yang sama. Yang pertama itu duduk tenang di sudut, mengamati, mendengarkan, dan sesekali tersenyum. Yang kedua berdiri di tengah, tertawa, berbicara dengan banyak orang dan penuh energi. Tidak ada yang salah dan juga tidak ada yang lebih baik. Mereka hanya berbeda mengisi energi. Itulah introvert dan extrovert. Nah, adapun juga mengapa kita berbeda introvert dan extrovert? Setiap orang lahir dengan kecenderungan yang berbeda. Ada yang merasa hidup saat sendiri, ada juga yang merasa hidup saat bersama orang lain. Perbedaan ini bukan hasil kegagalan sosial, bukan juga karena kurang percaya diri. Introvert dan extrovert adalah spektrum kepribadian, bukan kotak yang mengurung manusia. Jikalau dunia introvert, keheningan bukan kesepian, keheningan adalah rumah. Introvert sering menyukai waktu sendiri, memilih berbicara saat memang ada yang ingin disampaikan, dan juga memiliki percakapan yang mendalam, mudah lelah setelah interaksi sosial panjang. Introvert itu berpikir ke dalam, mereka menyerap dunia, merenungkannya, lalu merespon dengan hati-hati. Banyak ide besar lahir dalam keheningan. Di introvert itu banyak sekali ide besar sekali tapi tidak tersampaikan. Nah, selanjutnya dunia extrovert, yang dimana bagi extrovert manusia lain adalah sumber energi. Percakapan adalah bahan bakar. Extrovert sering mudah memulai obrolan, berpikir sambil berbicara, menyukai suasana ramai, cepat merasa bosan jika sendirian terlalu lama. Extrovert berpikir keluar. Mereka memproses dunia lewat interaksi, tawa, dan pertukaran ide. Banyak perubahan besar lahir dari keberanian berbicara tersebut. Nah, extrovert juga belajar menjadi seorang keberanian di berbicara. Berbeda dengan introvert. Introvert banyak sekali idenya tetapi tidak tersampaikan. Nah, ketika dunia terasa tidak adil, dunia sering terlihat lebih ramah pada extrovert, seperti sekolah, kantor, bahkan lingkungan sosial. Sering menghargai mereka yang vokal. Namun bukan berarti introvert tertinggal. Mereka hanya berlari dengan kecepatan yang berbeda. Saat extrovert bersinar di depan, introvert bekerja dalam diam. Keduanya penting. Nah, di sanalah kita perlu belajar. Introvert dalam kesalahan pahaman yang sering terjadi. Introvert sering dianggap seperti orang pendiam, tidak percaya diri, sulit bergaul. Faktanya, introvert banyak menjadi seorang pemimpin. Nah, kalau extrovert sering dianggap terlalu banyak bicara, tidak bisa diam, kurang berpikir. Tetapi extrovert juga melatih untuk kita berbicara. Nah, sanalah introvert bisa sangat berani dan juga extrovert bisa sangat reflektif. Nah, di sanalah kita belajar apa itu introvert dan extrovert. Nah, disinilah demikian saya sampaikan, saya kembalikan, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.